Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Senang sekali saat ini saya bisa menyapa semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya dengan pujian penyembahan ini dapat menjadi bekal saudara, dapat menjadi pedoman saudara dalam menjalani hari-hari ini. Namun sebelumnya itu ada satu ayat yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini, yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya percaya dengan firman dan penyembahan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan bersama pada pagi hari ini, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Sama-sama katakan, ku
Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Oh, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, cukup bagiku. Oh, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, Tuhan, Kau selalu bersamaku. Dan ku panggil Kau Bapa, di dalam kesesakanku. Kau tetap bersamaku. Haleluya, ku menyembah-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini tanpa terasa kami telah berada di penghujung bulan Mei tahun 2023. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami semua masih diberi kekuatan. Kami menikmati nafas hidup yang baru, hari yang baru, bahkan anugerah Tuhan yang baru dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu menjadi penolong, terang, menjadi kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Luhuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara Saat Teduh ini. Buka hati kami buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, karena kami percaya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji nama-Mu, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluargaku, keluarga HCC Jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di Luhuk atau saudara-saudara di Palu, bahkan dimanapun saudara-saudara simpatisan kami yang menyaksikan acara Saat Teduh pagi hari ini.
Mari kita bersyukur, kita bersuka cita, kita masih sehat, masih kuat. Kita percaya itu anugerah Tuhan bagi kita. Tanpa terasa hari ini kita berada di hari yang ke-30 bulan Mei 2023. Kita semua alami itu karena pengentaran Tuhan. Sebelum kita bekerja, hari ini mari kita belajar lagi firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, di sepanjang bulan ini kita belajar tentang bagaimana memperbesar kapasitas hidup kita, memperbesar hidup dengan generous atau bermurah hati. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari peristiwa seorang Samaria. Dikatakan seorang Samaria yang murah hati. Satu peristiwa di dalam perjalanan seseorang dari Yerusalem ke Yeriko. Ada seorang yang dirampok, saudara. Ketemu dengan penyamun merampoknya orang itu, kemudian memukulinya. Bukan hanya merampoknya dikatakan, tapi dia meninggalkan orang itu setengah mati. Nah, saudara, kemudian lewatlah seorang imam, dikatakan. Ya, kita tahu seorang imam ini tugasnya seperti apa. Kalau kita berbicara dalam gereja, dalam pelayanan, imam ini orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi dia hanya melewatinya di seberang jalan. Artinya dia tidak peduli orang yang sudah setengah mati itu. Kemudian juga datang seorang Lewi. Nah, saudara, kita tahu juga orang Lewi ini, kalau kita pelajari kitab Perjanjian Lama, orang Lewi ini orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk mengatur ibadah, menyelenggarakan ibadah persekutuan. Artinya mereka ini juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi orang Lewi ini pun juga melewati orang yang sedang setengah mati itu dari seberang jalan tanpa peduli, saudara-saudara, orang yang setengah mati ini. Kemudian dikatakan datanglah orang Samaria yang murah hati. Nah, saudara, apa yang dilakukan? Orang Samaria ini kita tahu sangat dibenci oleh orang Yahudi, karena mereka berbeda, saudara-saudara. Latar status mereka itu berbeda. Orang-orang Samaria ini dianggap orang-orang yang najis oleh orang Yahudi, karena mereka itu beribadah itu bukan di Bait Allah di Yerusalem, tapi mereka menyembah Tuhan di gunung-gunung, di Gunung Gerizim dikatakan. Nah, saudara, tapi kita belajar dari peristiwa orang Samaria yang murah hati ini, saudara-saudara. Dikatakan orang Samaria ini merawat orang itu, menyirami lukanya dengan minyak dan anggur, membawa ke penginapan, merawatnya, kemudian memberikan lagi uang kepada pemilik penginapan. Dikatakan, kalau kau belanja lebih dari ini akan kuganti. Nah, saudara, kita belajar peristiwa orang Samaria bagaimana hidup hidup yang besar, atau generous itu, hidup yang punya kapasitas itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sanggup mengampuni orang yang membenci. Pribadi yang sanggup mengampuni orang yang membenci, saudara. Orang Samaria ini dibenci oleh orang Yahudi. Tapi saudara-saudara, apa yang dia buat? Saudara, kita perhatikan. Dia tidak peduli dengan apa yang kata orang-orang Yahudi. Dikatakan mereka ini tidak kenal Tuhan, tidak beribadah. Tapi saudara-saudara, dia tidak pedulikan itu. Jadi orang yang sanggup mengampuni orang sekalipun orang membenci dirinya, itu orang yang generous, itu orang yang murah hati. Kemudian orang yang sanggup menolong, sekalipun orang itu membenci dirinya, yang mau peduli, sekalipun orang itu mungkin membenci dia, orang yang tidak punya perasaan dendam, kemudian mau berkorban. Orang yang murah hati itu sanggup mengubah keadaan orang lain, berdampak dan sanggup mengubah keadaan orang lain. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara. Imam atau orang Lewi mewakili
Ya kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya. Para pastor kita yang berkhotbah di mimbar, yang beri tanggung jawab melayani Tuhan, ya kadangkala kita lupa tanggung jawab kita. Kita bisa mengajar saja, bernarasi di mimbar, mengatakan oh generous itu seperti ini, murah hati itu seperti ini, lakukan ini dan itu. Tapi apakah kita sudah melakukan? Kadangkala kita justru tanggung jawab yang harusnya kita kerjakan, tapi dikerjakan oleh jemaat, dikerjakan oleh orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, khotbah yang kita buat itu sebenarnya harus kita khotbah dulu diri kita sendiri. Ya. Kita khotbahkan pada diri kita sendiri, bukan cuma untuk jemaat, bukan cuma orang lain, tapi kita khotbahkan pada diri kita sendiri, kemudian kita berkhotbah pada orang lain. Kita lakukan dulu, baru kita ajarkan orang lain melakukan itu. Nah saudara-saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini saudara-saudara, ya, bahwa terkadang dalam kehidupan kita tidak sadar, ya, kita bisa saja, ya, begitu baiknya kita bernarasi di atas mimbar, ya, mengajarkan jemaat, tapi apakah benar-benar kita ini generous dalam hal kecil saja? Saudara, orang Samaria ini melakukan satu hal, tapi hari ini namanya disebutkan sampai ke seluruh dunia, dicatat dalam Alkitab sampai ke seluruh dunia, saudara-saudara. Orang tahu siapa orang Samaria ini, apa yang dia buat, saudara-saudara. Itu contoh gambaran orang-orang yang generous. Tetapi tindakan imam dan orang Lewi pun dicatat dalam Alkitab. Ini semua pelajaran buat kita semua, saudara-saudara. Mungkin, ya, hari ini kita sudah melakukan, ya, yang baik, pelayanan kita baik, di depan Tuhan kita buat, ya, mungkin orang lain tidak tahu, saudara-saudara, ya, tidak sampai ke ujung dunia apa yang kita kerjakan. Tetapi di Alkitab dicatat, saudara-saudara, dalam Lukas 10:20 dikatakan, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tercatat di surga. Nah saudara, upaya yang kita terima, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu benar di mata Tuhan, nama kita tercatat di kitab kehidupan, saudara. Jadi tanpa dihargai oleh manusia pun, ya, marilah kita lakukan apa itu generous. Nah saudara-saudara, mari kita belajar dari peristiwa orang Samaria ini. Nah saudara, mari kita kerjakan apa menjadi bagian kita. Sepanjang bulan kita sudah belajar tentang bagaimana memperbesar kapasitas hidup kita, bagaimana hidup bermurah hati. Nah sekarang saudara-saudara, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita mengerjakan, ya, dengan sungguh-sungguh, memberikan contoh, memberikan teladan kepada jemaat, sehingga tanpa kita terlalu banyak bernarasi, tapi jemaat juga akan mengerjakan itu. Orang-orang lain akan melihat, ya, apa yang kita kerjakan, seperti orang Samaria ini. Namanya dicatat, diceritakan oleh Alkitab sampai ke seluruh dunia. Nah saudara-saudara, demikianlah kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Kita kerjakan tanpa bersungut-sungut apa menjadi bagian kita. Percaya saudara-saudara, tugas itu, upah itu tersedia bagi kita. Nah saudara-saudara, jadi marilah kita peduli sesama kita, ya. Mungkin hal yang kecil dapat kita kerjakan, saudara-saudara, ya. Marilah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa marilah kita melakukan, ya, menjadi bagian tanggung jawab kita. Orang lain pasti, jemaat juga akan melakukan itu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan itu akan menjadi kekuatan, penolong bagi kami. Roh Kudus mampukan kami mengerti, mengerjakan apa bagian kami. Kami terus belajar, bermurah hati, hidup, memberi dampak kepada orang lain. Sanggup memperhatikan, mempedulikan keadaan orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan tolong kami agar kami bukan mengerti firman, tapi kami kerjakan. Bukan kami menyampaikan kepada orang lain, tapi kami kerjakan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami jalan hari ini bersama-Mu Bapa dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih
Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.